warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Bunda, kembali lagi bersama saya Reza Wardiani di podcast Bimbel Biba. Tentunya dengan suasana yang baru, dengan host yang baru. Dan di obrolan kali ini kita seperti biasa akan membahas hal-hal yang menarik, informasi yang sangat menarik juga seputar Biba. Dan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang ibu mentor yang cantik. Siapa lagi? Kalau bukan Miss Melina. Terima kasih. Halo Miss Reza. How are you today? I'm good, Miss. How are you? Doing great as well. Thank Oke. you. Mungkin Miss Melina boleh perkenalan sedikit nih ke ayah bunda yang belum tahu gitu. Okay. Hello Ayah Bunda. Good morning. Hopefully you are well today. Yeah, before we start, I'm going to introduce myself first. My name is Melina and I'm the English supervisor here, and people in Biba usually call me Miss Email. So today we are going to do small talking with Miss Reza about Biba. I think that's all, Miss. Oke, thank you Miss Email. Aku manggilnya Miss Email aja ya. Boleh, silahkan. Oke, Miss Email. Biba ini terutama di program bahasa Inggris katanya mau melakukan sebuah improvement atau gebrakan nih. Boleh di-spill nggak, Miss? Apa itu? Sebenarnya untuk Biba itu kita selalu mengadakan program-program atau agenda menarik ya setiap bulannya untuk siswa kita seperti itu. Tapi yang kali ini agak beda nih, Miss. Karena ini program sudah lama sekali kita rencanakan dari dua tahun yang lalu kurang lebih ya. Dengan berbagai macam perencanaan seperti itu. Nah, ini nanti akan kita laksanakan atau akan kita implementasikan dalam waktu dekat seperti itu. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Apa ya? Gitu. Ya nanti kita akan jelaskan ya detail pasti programnya bagaimana, terus kenapa seperti itu. Ya nanti kita akan bahas secara detail. Ayah bunda nih pasti penasaran apa sih yang akan dilakukan terutama untuk program unggulan apalagi bahasa Inggris. Betul. Di Biba. Boleh mungkin Miss dikasih tahu apa itu dan alasannya kenapa nih program bahasa Inggris yang awalnya program kelas kecil menjadi program kelas besar. Ya, oke. Jadi terkait alasan atau background ya, kenapa sih kita mengadakan program baru which is kelas besar ya? Kita ada transformasi nih dari kelas kecil yang biasanya satu sesi itu hanya maksimal 5 anak, tapi dengan level yang berbeda ya. Misalnya ada Rainbow Kids, ada Hangout Star dalam satu level, ke kelas besar yang mana nanti satu kelas itu bisa terdiri dari 8 sampai 10 anak ya, tapi di satu level yang sama. Misalnya semuanya Hangout Star 1, Rainbow Kids 1, seperti itu. Nah, sebenarnya kita punya beberapa alasan ya yang kita kelompokkan menjadi 5. Yang pertama terkait efektivitas belajar. Kemudian yang kedua terkait speaking activities. Yang ketiga terkait metode belajar, yang keempat kebutuhan pelanggan, dan yang kelima pilihan jadwal seperti itu. Nah, untuk alasan yang pertama nih, efektivitas belajar ya. Jadi selama ini kami menerapkan metode mixed level classes ya, di mana satu sesi itu maksimal 5 anak, namun terdiri dari beberapa level yang berbeda ya, seperti itu. Nah, harapan kami dulu ya, karena kita masih berkembang, masih belum banyak siswanya terbatas. Harapannya dulu kita bisa memaksimalkan attention teacher ya untuk setiap siswa. Jadi attention teachernya itu lebih dominan pada setiap sesi tersebut dan juga bisa mengakomodir seluruh kegiatan dan jadwal belajar siswa gitu. Jadi kita coba akomodir jadwal yang siswa mau atau yang orang tua inginkan gitu. Jadi kita buatkan kelas-kelas kecil seperti itu. Namun ternyata semakin kesini kepercayaan masyarakat, kemudian siswa Biba itu meningkat gitu. Ya, alhamdulillah kita selalu mengalami peningkatan jumlah pelanggan ya. Dalam hal ini adalah siswa Biba English seperti itu. Nah, semakin banyak siswa, levelnya juga makin bervariasi, kemudian banyak sekali level yang harus diajarkan ya dari beberapa mentor yang berbeda. Maka sepertinya kita sudah butuh nih untuk kelas besar supaya lebih fokus dan terarah gitu. Nah, itu ya dari segi efektivitas belajar. Kemudian dalam hal speaking activities. Nah, kalau dulu kan satu kelas hanya 4 sampai 5 siswa yang beda-beda levelnya gitu, ya kan, berbeda levelnya. Anak itu terbatas ketika habis belajar dia mau praktek nih speakingnya tuh hanya dengan mentor misalnya paling ya, kan levelnya kan beda, teman satu sesinya itu tidak sama. Ya, jadi misalnya ada anak Rainbow 1 teman belajarnya itu Hangout Stars gitu ya, jadi tidak bisa
materinya nggak sama gitu, jadi nggak bisa langsung praktek gitu. Nah, dengan kelas besar ini materinya kan homogen ya, jadi mereka setelah belajar materi yang sama langsung bisa praktek, tidak hanya dengan mentor, tapi dengan peer atau teman satu kelasnya seperti itu. Jadi speaking skillnya itu akan lebih terbentuk, kebiasaannya juga akan lebih bisa laksanakan ya, kebiasaan speakingnya di kelas dengan teman, dan progresnya nanti bisa terlihat. Harapan kita seperti itu. Kemudian metode belajar yang lebih fun. Nah, pada kelas kecil biasanya itu mentor terbatas dalam melakukan eksplorasi dan inovasi menggunakan teaching techniques atau teknik mengajar bahasa Inggris ya, karena terbatas siswanya, ruangannya juga terbatas gitu ya, ruang geraknya, sehingga mentor itu punya keterbatasan dalam hal eksplorasi tadi ya, untuk teaching and learning activities in the classroom. Nah, makanya kita mengakomodir itu dengan mengadakan yang namanya fun learning itu setiap 1 bulan sekali, di mana siswa dari beberapa kelas atau sesi itu kita kumpulkan jadi satu, kita buat kegiatan yang berbeda dari KBM reguler ya. Jadi kita menerapkan beberapa teaching techniques, misalnya seperti flip classroom, gamification, blended learning, jigsaw, active learning, modeling, dan lain sebagainya. Momen-momen ini selalu ditunggu oleh siswa nih 1 bulan sekali gitu. Nah, nanti di kelas besar kita nggak perlu nih nunggu 1 bulan sekali, kita bisa laksanakan setiap hari kalau mau gitu ya. Atau setiap sesi pembelajaran bisa dibikin fun learning gitu, karena fasilitasnya sudah ada, ruangannya sudah lebih luas, personil atau siswanya itu juga lebih banyak gitu. Jadi bisa langsung gitu ya dipraktekkan. Jadi nggak harus nunggu sebulan sekali ya. Seperti itu, harapannya bisa lebih enjoy ya siswanya gitu. Kemudian mengakomodir kebutuhan pelanggan. Nah, berdasarkan hasil survei atau kuesioner nih, kita kan memang rutin ya mengadakan survei atau kuesioner supaya tahu bagaimana sih pelanggan itu seberapa puas gitu ya pelanggan itu terhadap produk Biba. Nah, rata-rata orang tua itu ingin memasukkan ke English course seperti Biba itu dengan alasan supaya speakingnya improve atau nilai raportnya itu bisa bagus gitu ya, atau meningkat seperti itu. Nah, orang tua punya harapan seperti itu untuk putra-putrinya. Nah, di sisi lain, siswa yang menjadi customer utama Biba nih ya, siswa-siswa kita ini juga pengennya pembelajaran itu di kelas jadi mudah, menyenangkan, dan kebiasaan gitu. Jadi nggak beban lah, belajar itu senang gitu ya. Gitu ya. Pada kelas kecil biasanya siswa itu hanya dapat alokasi waktu yang terbatas, karena harus dibagi-bagi kan mentor dalam satu sesi ke beberapa anak yang berbeda level seperti itu. Nah, jadi biasanya ada distraksi nih ketika mentor menyampaikan materi, misalnya siswa A lagi listening nih ya, kan materinya listening, siswa B lagi reading, kedistraksi dong. Betul. Itu makanya kita nggak mau hal itu mengganggu delivery material Inggrisnya. Nah, kalau di kelas besar kan nanti bareng nih, listening semua. Karena fokus ya. Iya, fokus dan lebih terarah gitu ya. Nanti speaking semua gitu. Nah, nanti harapannya tuh semua siswa akan mendapat materi, atensi, alokasi waktu yang sama, proses belajar di kelas sama, dan nanti progresnya bisa lebih intensif gitu ya. Siswa juga lebih enjoy karena teman satu sesinya tuh materinya sama, jadi kebantu. Tadi apa ya gitu? Oh, sama kan? Jadi bisa langsung saling backup lah gitu sama temannya. Meskipun tetap mentor tetap membimbing ya gitu. Cuman ini akan menjadi satu support system juga untuk siswa yang sedang belajar di kelas tersebut. Kayak gitu. Jadi kita mengakomodir nih kebutuhan pelanggan, baik orang tua maupun siswa juga seperti itu. Kemudian alasan yang keempat nih, pilihan jadwal kita supaya lebih banyak ya. Saat ini dengan lebih dari 100 siswa Inggris yang dihandle oleh 3 mentor, itu jadwal di kelas yang ke sore itu full banget, padat banget. Jadi sudah tidak ada lagi celah gitu ya. Kalau ada yang mau minta pergantian atau pindah jadwal itu susah banget untuk ngotak-atik, karena memang satu kelas maksimal 5 gitu. Jadi jadwal terlihat sangat hektik full gitu ya. Nah, kalau kelas besar nanti kan ada perubahan dan pergeseran siswa ya di awal gitu. Selain itu alasan nomor 5 yaitu pilihan jadwal lebih banyak. Nah, saat ini kan kita punya 100 lebih siswa nih ya Miss, dengan dihandle oleh 3 mentor Biba English. Nah, di sini itu jadwal jadi terlihat sangat padat dan full, terutama di siang ke sore gitu. Karena apa? Karena ya memang satu kelas hanya 5 anak ya maksimal. Kemudian mentornya 3 dengan 100 siswa. Nah, ini padat banget, banyak kendala ketika anak meminta pergantian jadwal atau pengen pindah jadwal gitu, misal mau menyesuaikan dengan jadwal sekolah atau kegiatan lain gitu ya. Nah, ini sulit gitu untuk mengganti jadwal. Nah, nanti harapannya di kelas besar itu pilihan jadwalnya bisa lebih banyak, karena kan ada perubahan dan pergeseran jadwal nih di awal, mungkin sulitnya di situ ya. Tapi nanti kedepannya terjadi perubahan jadwal itu akan membuat banyak jadwal yang
available justru tersedia gitu. Karena kan satu kelas menampung bisa sampai 10 anak gitu. Jadi jadwal yang tadinya 5 anak misalnya ya, diampu 2 mentor, ini bisa hanya 1 mentor kan. Nah, satunya kosong. Jadi akan ada pilihan jadwal lebih banyak gitu ya untuk siswa ketika nanti pengen pindah jadwal atau mungkin ada siswa baru yang mau masuk gitu ya. Betul. Pilihannya akan lebih banyak dan leluasa gitu ya, disesuaikan dengan level belajar. Oke, berarti memang sebanyak itu ya siswa yang minat di bahasa Inggris ya Bu, seperti itu. Jadi kita punya alasan yang kuat nih Betul. dalam mengadakan kelas besar ini. Oke. Kalau dilihat dari sisi pengalaman belajarnya nih Miss, apa yang membuat ini berbeda gitu dari awalnya kelas kecil lalu udah kelas besar, dari pengalaman belajarnya seperti itu? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, jadi pengalaman belajar ini pasti akan sangat berbeda, terutama dalam hal pembiasaan speaking skill dan juga teaching techniques-nya, seperti itu. Kenapa speaking skill tadi? Karena dia punya peer atau punya partner gitu ya di kelas untuk langsung praktek speakingnya gitu. Jadi nanti pada satu sesi belajar itu, belajarnya bareng, listening bersama, speaking juga bersama, reading bersama, writing bersama, nanti minim distraksi kan, bisa lebih fokus seperti itu. Di sisi lain, mentor pun juga dapat lebih mendeteksi siswa mana sih yang kayaknya kurang improve seperti itu, karena materinya homogen. Kemudian mentor itu juga bisa mengeksplorasi teaching teknik. Karena apa? Biar nggak bosan gitu. Karena kalau di KBM yang dulu itu hanya mostly ya written form gitu. Untuk listening, reading, writing, kemudian speakingnya itu seperti kurang merata gitu per spreadnya ya gitu. Nah makanya di kelas besar ini nanti akan ada banyak teaching techniques yang bisa diimplementasikan mentor gitu, disesuaikan dengan kondisi kelas dan anak. Seperti itu. Jadi bedanya di situ, lebih ke speaking activities, kemudian sama teaching techniques-nya. Tapi betul nggak sih sebenarnya kalau bahasa Inggris itu sebetulnya kita harus lebih banyak praktis, ya nggak sih? Ya betul, practicing ya, practicing makes perfect ya. Ya. Jadi mungkin secara praktiknya lebih banyak gitu. Iya, nanti akan lebih banyak penggunaan daily conversation ya dengan dialog yang lebih panjang atau mungkin lebih kompleks ya, supaya siswa itu bisa lebih percaya diri gitu ketika speak up gitu. Oke. Lanjut nih Miss. Ya. Kan banyak orang tua mungkin yang lebih menyukai pendekatan secara personalnya tuh di kelas kecil. Nah, untuk pendekatan secara personalnya mungkin di kelas besar ini seperti apa? Oke, nah sebenarnya baik di kelas besar maupun kecil di BIBA itu untuk setiap mentor kita sudah tanamkan dan terapkan yang namanya service culture. Salah satunya adalah care. Care dan paham dengan personality dan karakteristik belajar setiap siswa. Jadi mentor itu kan memang kita minta untuk membuat progress report setiap bulan untuk setiap siswa. Jadi di situ mentor harus paham siswa itu setiap anaknya itu seperti apa. Baik dari penyerapan materinya, karakternya, kebiasaan belajarnya. Jadi untuk care atau personalitas ke siswa itu tetap ada gitu Mas. Jadi tidak akan hilang. Nah, ditambah lagi kita juga punya SOP pembelajaran ya yang sudah distandarkan gitu ya. Tidak boleh di-skip nih gitu. Kita punya step-step apa saja yang harus dilakukan mentor di kelas supaya kualitasnya tetap terjaga. Ini juga kita ada kuatkan ya dengan yang namanya continuous training. Mentor itu selalu ada training, jadwal training, alokasi waktu untuk self learning ya, untuk pengembangan diri supaya kualitas ilmunya tetap terjaga gitu ya, tetap update gitu. Kan ada self learning. Kemudian ada juga quality control. Jadi kita ada sistem quality control KBM dengan cara observasi online maupun offline ya, dan ada evaluasinya juga seperti itu. Jadi untuk menjaga tetap KBM itu berjalan sesuai dengan SOP tadi, standar yang sudah kita terapkan. Jadi nggak ada yang berubah sih sebenarnya gitu. Ya secara care ke siswa ataupun ke pembelajarannya, bahkan menurut saya nanti akan lebih bagus ya, karena mentor itu jadi bisa lebih mendeteksi siswa mana yang mungkin perlu diimprove lagi gitu ketika di satu kelas satu level yang homogen atau sama seperti itu. Dan kalau misalnya mentor, maaf, untuk orang tua ingin konsultasi dengan mentor, ingin menanyakan progres belajar anaknya seperti apa, masih bisa gitu. Tetap sama dengan yang dulu. Jadi nggak usah khawatir. Bisa tetap sama atau mungkin lebih deep ya pendekatannya mungkin yang biasanya di kelas besar ini. Oke. Apa sih pendekatan
atau metode khusus yang diterapkan mentor nih agar setiap siswa tetap terpantau dan berkembang? Ya, jadi kami punya yang namanya SOP tadi yang saya jelaskan ya, standar gitu ya, terkait pembelajaran, penilaian dan observasi mentor ketika mengajar baik di kelas kecil maupun di kelas besar. Nah, SOP tersebut tetap harus berjalan seperti itu. Nah, bedanya nanti di kelas besar itu kita punya variasi teaching teknis yang lebih seru dan menyenangkan yang bisa dilaksanakan dengan jumlah anak yang lebih banyak seperti itu. Namun tetap nanti akan ada one on one moment atau review untuk setiap anak. Jadi secara keseluruhan pembelajaran atau teaching teknisnya itu akan lebih bervariasi dan juga berbeda dari kelas sebelumnya. Namun tetap ada pendekatan personal tadi dari mentor ke setiap anak. Karena mentor kan juga harus melaporkan ya perkembangan siswa setiap bulannya di progress report yang dapat dilihat orang tua. Jadi mentor harus benar-benar tahu seperti apa setiap anaknya. Dan dalam hal ini karena memang materinya homogen ya, mentor dapat mendeteksi nih siswa yang kurang atau masih perlu improve lagi itu siapa saja dan bagaimana gitu. Karena kan lebih terlihat ya ketika teman-teman sekelasnya bisa, oh anak ini ada yang belum bisa, oh berarti dia kurang di apanya. Nanti kita kasih exercise, latihan atau pembiasaan maupun homework dan project supaya skillnya lebih improve lagi. Seperti itu, Miss. Jadi secara perkembangan akan tetap selalu terpantau ya, betul, Miss, ya. Di kelas besar ini sebetulnya berkembang dan tidak merubah yang sudah. Iya, bahkan lebih baik lagi sih harapannya seperti itu. Sebelumnya kan ini sudah pernah uji coba ya, Miss? Iya, kita sudah pernah laksanakan ya beberapa kali gitu. Tapi memang jadwalnya belum fix. Untuk kelas besar ini. Nah, dari reviewnya mungkin ada kendala kah untuk program di kelas ini setelah kemarin dilakukan uji coba? Oke, jadi sebelumnya memang yang mendasari hal ini ya atau kelas besar ini adalah best practice internasional maupun nasional ya. Jadi nasional maupun internasional itu rata-rata sudah melaksanakan yang namanya kelas besar ini gitu. Jadi ini memang best practice, berawal dari situ kita jadi semakin mantap gitu untuk melakukan trial tadi ya, uji coba. Nah, setelah beberapa kali trial atau uji coba itu memang ternyata lebih efisien, Miss. Jadi dari segi mentor mereka itu tidak perlu switch lagi dari satu anak yang berbeda level ke anak yang lain gitu ya. Jadi terbagi-bagi atensinya menjadi lebih full 100% waktu, atensi, materi ke anak, semua anak yang ada di kelas yang sama seperti itu. Jadi lebih efektif gitu ya. Jadi anak pun lebih enjoy karena mentornya juga enjoy nih, ngajarnya nggak perlu switching lagi gitu kan, dari satu anak ke anak yang lain. Nah, jadi pembelajarannya itu juga lebih improve seperti itu. Itu dari sisi mentor dan siswa. Kemudian dari sisi siswa ya, lebih antusias dan tertarik gitu, apalagi di kelas besar yang benar-benar akan kita fixkan nanti. Kita sudah siapkan nih ruangan yang baru yang lebih luas, fasilitas baru, meja kursi baru seperti itu, ada media baru, ada televisi, kemudian audio lingual dan media pembelajaran yang lebih update. Nah, ini bisa menimbulkan motivasi belajar atau semangat yang baru untuk anak-anak gitu. Jadi harapannya ini bisa meningkatkan tadi ya yang namanya spirit belajar dan juga kualitas belajar seperti itu. Oke, berarti jauh lebih efektif ya? Iya, betul. Harapannya seperti itu karena beberapa kali trial ini anak menunggu-nunggu kapan sih Miss sebenarnya jadwal kelas besar gitu ya. Jadi emang sudah ditunggu-tunggu oleh anak-anak gitu. Apalagi yang tadi sempat disebutkan kan secara untuk fun learningnya nggak akan nunggu sebulan sekali. Iya, jadi bisa setiap sesi nih. sesi. Iya, bisa. Hari ini misalnya kita mau gamification, kemudian pertemuan berikutnya kita mau bikin jigsaw, kemudian pertemuan berikutnya kita mau active learning gitu ya. Jadi anak itu kayak surprise gitu, ya kan? Besok apa lagi ya? Ditunggu-tunggu besok apa lagi ya gitu. Dan pasti lebih excited. Excited ya, menunggu waktu kapan sih ke Biba lagi gitu untuk belajar yang seru tadi. Oke. Dan di program di kelas ini apa sih Miss yang dilakukan untuk kita tuh tetap ngerasa Biba banget gitu? Oke, jadi Biba itu kan punya ini ya benefit ya yang kita utamakan, yaitu belajar jadi mudah, menyenangkan dan kebiasaan. Nah, yang Biba banget ini ya, belajar jadi mudah, menyenangkan, kebiasaan itu tetap akan kita bawa nih ke kelas besar gitu ya. Jadi akan selalu ada. Mudah, kenapa mudah? Karena belajarnya bareng teman-teman dari di level yang sama, dari materi yang mudah ke yang lebih kompleks gitu ya. Jadi latihan soal bareng, practice speaking bareng, listening bareng, jadi terasa lebih mudah gitu kan, nggak beban gitu. Kemudian menyenangkan ya tadi
tadi ya dengan teaching teknik yang bervariasi, kemudian lebih seru. Nah, itu kan menyenangkan, anak jadi lebih senang belajar gitu. Kemudian kebiasaan. Nah, kebiasaan ini terkait dengan terutama speaking skill ya, yang tadinya di kelas kecil itu dia nggak punya kesempatan atau kebiasaan untuk speak up dengan teman-temannya, yang hanya terbatas 4 anak atau 5 anak dan hanya dengan mentor. Untuk kebiasaan ini di kelas besar itu insya Allah akan kita bawa gitu, interaksinya tuh lebih bisa intensif dengan teman-teman yang ada di satu levelnya gitu, karena kan banyak ya anaknya gitu, jadi bisa lebih kebiasaan untuk speaking English di kelas gitu, untuk daily conversation maupun dialog-dialog yang untuk dibiasakan itu bisa langsung dipraktekkan seperti itu. Jadi secara benefitnya lebih dibangun lagi ya, dan terdelivery dengan baik ya Miss ya ke anak-anaknya. Harapannya seperti itu. Jadi benefit ini akan semakin dirasakan gitu oleh siswa. Dan bibanya nggak hilang. Iya, tetap biba banget. Betul. Oke. Lalu kalau dari secara value nih, untuk menjaga itu di dalam settingan kelas besarnya ada siasat tersendiri nggak sih Miss? Atau tips and trick? Di setting kelas besar ini. Betul, ya? di setting kelas. Oke, untuk menjaga nilai-nilai penting BIBA ya, yaitu value BIBA kita ada prestasi, mandiri dan percaya diri, itu tetap ada. Sebelumnya kita sudah punya yang namanya kebiasaan BIBA hebat ya, untuk delivery value-value tersebut, dan kita sudah biasakan ke anak. Kita punya form checklist untuk memantau, kemudian evaluasi dan juga reward untuk siswa tadi ya, berprestasi, mandiri dan percaya diri seperti itu. Nah, di kelas besar ini akan tetap kita laksanakan, Miss. Jadi tidak akan hilang untuk kebiasaan BIBA hebat tersebut. Oke. Itu ya Bunda. Nah, jadi nggak ada yang terlalu berubah sebenarnya untuk value ya. dan benefit BIBA yang dirasakan oleh siswa. Tetap Ada. Betul. menjaga kualitas dari program BIBA English ini, apakah ada pendampingan atau sistem tertentu nggak sih Miss untuk mentornya sendiri? Pada awal-awal dibentuk nanti pasti kan ada perubahan atau pergeseran jadwal ya, yang dari satu mentor ke mentor lain gitu, karena kan jadwalnya juga berubah seperti itu. Akan ada anak yang mungkin mentornya berubah gitu, dari mentor satu ke mentor yang lain gitu, kayak dioper lah istilahnya seperti itu. Nah, di saat seperti itu kan anak masih butuh adaptasi ya Miss ya, adaptasi dan takutnya mempengaruhi mood belajar. Nah, untuk awal-awal, tahap transisi awal kita masih memberikan kesempatan ya anak dan mentor lama itu untuk tetap di kelas gitu. Jadi mentor yang lama itu mendampingi, memberikan support dan dukungan kepada anak sampai si anak ini bisa beradaptasi dengan mentor yang baru. Nah, ketika nanti sudah cukup beradaptasi dan sudah semangat gitu ya, itu nanti tetap per mentor itu akan memegang kelasnya masing-masing. Jadi tidak ada mentor pendamping lagi gitu. Karena kita kan mendorong siswa untuk mandiri juga kan. Betul. Seperti itu. Sehingga harapannya nanti anak tersebut tetap enjoy walaupun dengan mentor siapapun, karena sebenarnya sama ya, service culture-nya sama, SOP-nya sama, seperti itu. Cuman kadang mood anak itu kan beda ya, berubah-berubah adaptasinya. Jadi di awal-awal kita berikan dukungan dengan memberi mentor pendamping dari mentor lama. Nah, ketika sudah mulai enjoy dan sudah bisa beradaptasi, nanti akan dilepas seperti itu, Miss. Nah, tapi nanti kita tetap adakan yang namanya quality control yang tadi saya sebutkan ya, ada yang namanya observasi online dan offline. Nah, observasi offline ini akan dilaksanakan oleh wakil koordinator dan juga manajer operasional ketika mentor itu mengajar. Jadi kita punya form sendiri nih, SOP atau standar nih. Mentor itu harus apa saja sih gitu. Nah, itu yang akan kita evaluasi. Kemudian ada juga observasi online. Nah, kalau ini lebih ke sidak ya. Iya, jadi biasanya ada kita minta secara mendadak gitu mentor untuk siap di Zoom, di record ya. Nanti setelah selesai kan ada video recordnya. Nah, itu kita analisa bersama, kita evaluasi bersama antara supervisor dengan mentor gitu. Jadi kurangnya apa, yang perlu diimprove apa, yang sudah bagus apa, diapresiasi. Nah, itu supaya untuk tadi ya menjaga kualitas pembelajaran di kelas. Jadi nggak kita lepas gitu aja. Tetap ada pemantauan dari mentor dan kita adakan diskusi dan evaluasi ya, kendala-kendala apa saja supaya segera kita temukan solusinya. Gitu. Kalau misalkan yang seperti tadi Miss bilang ada perpindahan mentor nih, kita kan balik lagi ya nggak tahu ya moodnya anak-anak kayak gimana gitu. Nah, untuk meminimalisir hal itu, let's say misal si anaknya nggak mau pindah-pindah nih, atau mungkin butuh waktu yang agak lama, apakah dari Miss Imel sendiri ada strategi tertentu nggak, maksudnya ke mentor yang A bisa nggak untuk
misalkan waktunya seminggu aja atau 3 kali pertemuan aja atau 6 kali pertemuan aja. Seperti itu. Sebenarnya untuk mentor ini kita ada yang namanya sesi sharing dim ya, di mana ketika meeting tersebut mentor itu saling share terkait perkembangan belajar anak dan karakteristik anak-anak tertentu. Ya kan nggak semuanya ini ya seperti itu, mungkin ada 1, 2, 3 anak yang seperti itu. Nah nanti mentor itu saling share anak ini itu uniknya di mana sih, kemudian penanganannya seperti apa, karakter belajarnya seperti apa. Semua mentor harus tahu dan harus paham bagaimana ketika anak ini tuh ada di kelasnya, treatmentnya seperti apa itu harus tahu gitu. Jadi ada sharing seperti ini untuk meminimalisir dampak ketika anak itu berpindah mentor. Sebenarnya sekarang ini juga sering terjadi gitu. Anak itu misalnya ada pergantian atau mungkin ada mentor yang tidak masuk, kan dioper ke mentor lain. Sebenarnya udah sering terjadi seperti itu dan rata-rata anak pada akhirnya mau sih gitu untuk berganti mentor karena memang standar kita sama, service culture kita sama itu tadi. Oke, gitu. Jadi mungkin kita lebih ke observasi dulu kali ya anaknya seperti apa. Kita kasih waktu ya, namanya anak kan perlu adaptasi, kita juga kadang perlu adaptasi gitu kan, nggak bisa kita lingkungan baru langsung cocok gitu kan. Nah, kita perlu adaptasi seperti itu. Anak pun juga sama, jadi kita kasih kesempatan it's okay ya, sambil dimotivasi, dikasih support. Pasti terus didampingi sampai benar-benar merekanya siap ayah bunda seperti itu. Iya betul Mi, seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau dari segi suasana belajar dan setting untuk belajarnya sendiri ini kan mungkin disamakan dengan sekolah ya Miss ya. Itu tujuannya untuk apa sih Miss kalau boleh dikasih tahu? Oke, jadi karena ya tadi saya bilang ya, untuk kelas besar ini kita tidak ujuk-ujuk gitu atau serta-merta gitu ya, kita ada persiapan gitu. Maka kita sudah siapkan ruangan, fasilitas yang baru tadi ya, ada meja kursi baru, kemudian fasilitas lain yang menunjang pembelajaran gitu ya, media belajar dan sebagainya. Nah, untuk susunannya itu nanti kita sesuaikan. Tujuannya apa? Supaya mengakomodir kegiatan belajar mengajar siswa di kelas. Jadi nanti susunannya bisa berupa U-shape ya, bentuk U atau O-shape, atau Socratic Seminar, atau mungkin grouping ya 4-4 gitu kayak TK, atau mungkin peer sitting berdua-berdua, atau individual sitting ketika ujian. Nah itu bisa berubah-berubah gitu, bisa diubah-ubah karena ruangannya kan lebih luas. Tergantung dengan materi yang sedang diajarkan apa, tekniknya apa. Kalau lagi tes kan nggak mungkin kita buat grup ya, gitu. Takutnya pada lirik-lirik gitu, jadi kita individual sitting. Tapi kalau misalnya sedang ada diskusi atau mungkin anak-anak diminta untuk dialog gitu ya, itu kita bisa buat peer teaching atau mungkin yang tadi U-shape gitu ya, ganti-gantian practice gitu. Jadi disesuaikan saja dengan materi, teknik, karakteristik siswanya ya. Kalau mungkin dalam satu kelas tuh mostly anaknya tuh pendiam semua, kalau kita kasih individual setting tambah diam gitu. Bisa kita bikin Socratic Seminar gitu. Jadi supaya anaknya tuh lebih engage, lebih interaktif dengan temannya dan lebih termotivasi seperti itu untuk speak up misal seperti itu ya. Jadi tujuannya itu susunan kelasnya itu tidak hanya berpatok satu model saja, bisa kita ubah-ubah tadi ya tergantung dengan situasi KBM-nya dan juga tujuan belajarnya seperti itu, biar nggak bosen lah ya istilahnya. Biar anaknya tuh apa namanya, kalau misalnya ke Biba itu bisa, wah ini besok apalagi gitu, susunannya mungkin beda lagi, atau mungkin request ke mentornya, Miss kali-kali bentuknya gini dong, itu bisa juga ya. Jadi kita mengakomodir lah ya kebutuhan siswa. Tapi dari beberapa setting kelas ini ada yang sudah pernah dilakukan atau yang belum mungkin Miss? Boleh diceritain nggak? Kalau yang sudah, kita pernah bikin yang konvensional model ya, jadi kayak di sekolah gitu, teacher di depan, kemudian ada siswanya. Nah di situ kita pernah, karena memang lagi delivery materials ya, jadi kita punya whiteboard, kemudian teacher menjelaskan di depan, yang konvensional kayak di sekolah itu pernah. Yang U-shape kita pernah karena modelnya diskusi, kemudian pernah juga yang grouping, peer grouping berdua-berdua ketika diminta untuk bikin project conversation berdua-berdua atau dialog seperti itu. Itu sih yang sudah pernah. Nah mungkin nanti seiring berjalannya waktu kita juga akan cari ya, mungkin ada model lain yang sesuai dengan materinya apa, supaya anak gak boring atau enjoy gitu dalam belajar. Kalau untuk sistem pelaporan perkembangan siswa sendiri nih Miss,
ke orang tua ini tetap intensif atau ada yang berbeda nggak kira-kira? Untuk laporan perkembangan siswa atau biasa kita sebut progress report akan tetap dilaporkan setiap 1 bulan sekali, Miss. Jadi nggak ada yang berubah nih. Orang tua tetap tahu progres anaknya setiap 1 bulan sekali, dan juga kita akan agendakan POTS ya, atau pertemuan orang tua siswa setiap 1 bulan sekali. Kita sesuaikan, bisa online, bisa offline, tergantung dengan jadwal mengajar mentor ataupun agenda atau kegiatan yang dilaksanakan di BIBA. Jadi bisa online, bisa offline, kita coba untuk akomodir semua itu, diusahakan gitu ya, setiap bulan ada progress report dan ada POTS. Kalaupun orang tua ingin mengadakan konsultasi dengan mentor secara langsung gitu ya, boleh buat appointment atau janji temu ya dengan mentor tersebut melalui FO, seperti itu. Jadi tetap seperti yang dulu. Oke, Miss. Terus apa sih nih harapan BIBA terhadap anak-anak yang mengikuti kelas ini, terutama dari sisi perkembangan belajarnya? Ini pasti ayah bunda juga penasaran nih. Ya, kita punya harapan besar ya di balik kelas besar ini ya. Harapan besar di balik kelas besar ya. Jadi harapannya nanti pembelajaran itu lebih mudah ya untuk anak dan juga mentor gitu. Karena kalau mentor happy ngajar, anak happy belajar, maka progres akan semakin terlihat ya. Jadi mereka tuh belajar bukan karena paksaan, tapi karena senang, karena enjoy, dan karena lebih mindful seperti itu. Ya kan? Nah, itu harapan kita gitu. Jadi ketika anak dan mentor itu sama-sama enjoy belajar di kelas, lebih mindful, happy, mereka akan lebih bisa menyerap ilmu ya. Jadi mentor mendelivery ilmu, siswa menyerap ilmunya, seperti itu. Harapan kita sih progresnya akan semakin terlihat di siswa ya, gitu. Amin. Semoga semoga makin berkembang dan terlihat ya Iya perubahannya. betul, ya, Miss, terutama kita pengennya ke speaking skill-nya sih, Betul. sehingga bisa lebih terasah karena punya partner gitu untuk speak up. Betul. Karena mungkin kebanyakan orang-orang atau anak-anak itu justru mereka lancar di writing, tapi mungkin secara speakingnya mungkin mereka kurang pede. Iya, karena mungkin tadi nggak dibiasakan atau mungkin kurang pembiasaannya ya gitu. Tapi ketika semua temennya ya, misal 8 anak atau 10 anak di kelas nih ngomong semua, dia pasti punya encourage gitu ya, atau encourage untuk mau juga ke-trigger juga gitu ya, untuk mau speak up juga gitu. Jadi nggak malu gitu. Tapi kalau misalnya satu kelas cuma dia doang yang disuruh, pasti nggak berani gitu kan, atau males gitu kan, namanya bocah ya atau anak-anak gitu. Tapi kalau ketika semua teman-temannya interaktif, mau mencoba, dia akan kebawa juga untuk mau pede gitu. Terus apa sih Miss yang membuat kelas BIBA besar ini berbeda dari lembaga yang lain? Kira-kira ada nggak gitu konkurensi sendiri? Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya beberapa kali gitu ya. BIBA ini selain mengembangkan skill anak, kita juga punya pengembangan karakter yang kita delivery berupa benefit dan value gitu. Benefit tadi ya, belajar jadi lebih mudah, menyenangkan dan kebiasaan, serta value BIBA yaitu tadi prestasi, mandiri dan percaya diri. Nah, poin-poin inilah yang kita integrasikan gitu dalam pembelajaran, sehingga ini bisa menjadi sebuah pengembangan karakter. Jadi di BIBA itu nggak cuma belajar bahasa Inggris doang nih di BIBA English gitu ya, tapi juga kita bina anak-anak ini dengan value-value tadi. Di samping itu kita juga punya agenda atau program rutin ya di luar KBM reguler ya, untuk break the routines gitu ya, supaya anak gak bosen nih belajar di dalam kelas aja. Kita punya program seperti outing class kemarin sudah terlaksana ya, kemudian educative event, tryout gratis, kemudian ada competition ya, di BIBA ada BIBA English competition, ada juga talking with native ya, kemarin kita sudah laksanakan, ngobrol sama orang bule langsung gitu ya, walaupun secara online. Kemudian ada webinar juga untuk orang tua gitu ya. Kadang orang tua masih nanya, Miss kita bisa support apa sih dari rumah? Nah, kita sediakan webinarnya. Nah, jadi ini yang mungkin menjadi pembeda kita ya dari bimbel-bimbel lain gitu, yang mana program tambahan inilah yang di luar KBM itu, dan it's all free gitu ya untuk siswa BIBA Inggris. Karena mungkin memang banyak ayah dan bunda juga yang sering nanya, selain pembelajaran apa aja sih gitu yang bisa mereka dapat gitu di BIBA, terutama di Inggris ini. Jadi banyak sekali ayah bunda ya. Iya, jadi semuanya ini kita lakukan untuk benar-benar mengembangkan potensi siswa, Miss gitu. Karena kalau hanya belajar di kelas aja kan mungkin ya seru-serunya tetap mungkin ada bosennya gitu ya dalam kelas gitu. Jadi kadang kita praktek langsung gitu kan di luar pembelajaran ini, konteksnya di masyarakat gitu.
Tapi kalau misalkan nih ada orang tua yang mungkin masih ragu, mungkin mereka masih percaya kalau mungkin kelas kecil itu secara pendekatannya atau secara materinya jauh lebih efektif dibanding kelas besar ini. Mungkin ada nggak pesan untuk ayah bunda gitu yang masih ragu-ragu Ragu nih? gitu ya. Oke, di ayah bunda kita percaya ya, setiap anak itu punya potensi dan ini yang sedang kita upayakan atau kita maksimalkan ya, mengembangkan potensi dari setiap anak tersebut, Miss gitu. Kita nggak mau anak itu kurang maksimal dalam belajar ya, gitu. Makanya kelas besar ini kita fasilitasi untuk anak supaya lebih bisa mendapatkan alokasi dan atensi dari teachernya atau mentornya gitu ya. Nah mungkin yang ditakutkan ini terkait perubahan jadwal kali ya. Nah iya karena harus pindah jadwal atau ganti mentor. Nah ini pun kita tidak langsung 100% langsung ganti berubah secara ekstrim gitu ya. Kita lakukan secara bertahap, ada transisi juga ya KBM-nya. Dan kita monitor juga kualitas pembelajaran di setiap kelasnya gitu Miss. Jadi untuk anak itu kita tetap dukung walaupun ganti mentor ataupun ganti jadwal kelas gitu ya. Nah jika orang tua ingin konsultasi atau mungkin masih ragu ya atau pengen Miss saya tuh masih belum paham, boleh datang ke Biba konsultasi dengan FO atau mentor terkait jadwal maupun perkembangan siswa. Jadi kami buka lebar ya pintu Biba untuk orang tua jika ingin berkonsultasi ataupun mungkin ayah bunda ingin bertanya langsung terkait kelas besar ini seperti itu. Oke, baik. Terakhir nih Miss, bagaimana sih Biba ini mengajak orang tua untuk melihat ini tuh sebagai sebuah peluang gitu, bukan sebuah ancaman gitu. Jadi memang benar-benar opportunity yang top menurut saya. Oke. Jadi memang program kelas besar ini ya ayah bunda itu sudah dari dulu kita rancang ya. Saya bilang dari sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi tidak serta-merta langsung begitu saja, tapi sudah melalui perencanaan ya, baik dari segi modulnya, teaching step-nya atau teaching plan-nya, kemudian diskusi dan meeting dengan mentor maupun dengan manajemen seperti itu. Itu kita lakukan step by step dan terencana, tidak serta-merta tiba-tiba kita adakan karena melihat kompetitor lain ada gitu ya. Tidak, kita benar-benar lakukan ini itu dengan perencanaan yang matang melalui proses diskusi yang panjang dengan berbagai macam meeting dan juga pertimbangan gitu ya. Nah, iya. Jadi ketika diadakan diskusi terkait kelas besar ini, kita timbang-timbang ternyata lebih banyak loh manfaat daripada bad effect-nya atau side effect-nya gitu. Ternyata lebih banyak manfaatnya dan untuk side effect-nya pun sudah kita antisipasi gitu. Kira-kira apa ya yang akan muncul gitu efeknya gitu ke anak maupun ke orang tua atau ke mentor seperti itu. Ya sudah kita pikirkan juga gitu Miss side effect-nya dan kita carikan solusinya gitu ketika nanti muncul seperti itu Miss. Seperti itu. Jadi kita akan coba anak itu supaya lebih maksimal dalam improving skill-nya, belajarnya dan semoga bisa lebih terlihat jelas progres belajarnya. Oke ya Bunda, itu dia tadi perbincangan seru, menarik. Wah, pokoknya semuanya dikupas tuntas di sini mengenai program Big Class di Biba. Saya ucapkan terima kasih kepada Miss Melina. Terima kasih juga Miss Reza. Ya, atas waktunya, atas informasinya. Semoga semuanya bermanfaat ya. Ya, terima kasih juga ya Bunda ya sudah menyimak video kita hari ini. Terima kasih Ayah Bunda. Untuk itu jangan ragu untuk daftar di kelas Biba, terutama di program Inggris karena ini gebrakannya pasti akan sangat besar-besaran. Jangan lupa untuk hubungi nomor di bawah ini untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Sampai jumpa, goodbye.